Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Febri Joko. Di video kali ini gue akan sharing dan berbagi pengalaman soal gue memotret dengan menggunakan kamera Micro Four Thirds selama 5 tahun ini. Gue udah pakai kamera Micro Four Thirds sejak 2016 dan sampai video ini gue buat hanya kamera yang lagi dipakai ini buat ngerekam yaitu Olympus OMD IM10 Mark II mengalami kendala teman-teman, dan itu kendalanya bukan karena dari bawaan pabrik tapi karena memang kesalahan gue sendiri. Saat itu gue motret di salah satu event di sekolah, karena gue buru-buru gue narik atau ngeflip sih layar LCD-nya itu mungkin kekencangan, jadi layarnya harus gue tekan supaya layar LCD-nya hidup teman-teman. Tapi alhamdulillah kedua kamera ini sampai detik ini masih bisa menghasilkan untuk kehidupan fotografi gue. Sedikit gambaran buat teman-teman yang belum tahu format Micro Four Thirds itu apa. Micro Four Thirds sendiri diluncurkan di tahun 2008 oleh Olympus dan Panasonic. Jadi mereka berdua ini berhasil dan berinovasi membuat satu kamera yang ukurannya kecil plus compact. Jadi mereka ini membuat satu kamera yang cermin yang biasanya ada di kamera DSLR ini di take out. Kameranya tersebut bisa diperkecil dan sensornya pun dikecilin lagi supaya lebih compact, tapi kualitasnya setara dengan kualitas kamera DSLR. Nah, untuk Olympus dan Panasonic ini berhasil membuat satu kamera mirrorless. Jadi mereka pioneer teman-teman, dan akhirnya ukuran sensornya pun diperkecil. Nah, inilah yang disebut Micro Four Thirds. Ya, kalau ada koreksi, mohon koreksinya teman-teman di kolom komentar di bawah. Nah, untuk ukuran sensornya sendiri, Micro Four Thirds ini 50% lebih kecil dibandingkan sensor dari full frame. Dan 30% lebih kecil dari sensor kamera APS-C atau format APS-C. Gue nggak akan ngebahas soal detail teknis perbedaan dari sensor full frame dengan Micro Four Thirds ataupun APS-C dengan Micro Four Thirds. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan detail teknisnya dan perbedaannya seperti apa, teman-teman bisa lihat di video-video yang ada di YouTube ataupun teman-teman bisa googling pastinya. Jadi gue hanya sharing soal pengalaman gue menggunakan kamera mirrorless Micro Four Thirds ini teman-teman. Kenapa akhirnya gue pilih dan beli kamera Olympus pada saat itu? Fiturnya banyak banget teman-teman. Walaupun secara harga 11-12, tapi salah satu fitur yang paling gue suka adalah IBIS atau In-Body Image Stabilization. Walaupun sekarang semua produsen kamera sudah menyematkan teknologi ini, tapi setelah gue mencoba beberapa kamera dari teman-teman gue merasa kok, sebelumnya ini opini gue ya teman-teman, gue merasa fitur IBIS-nya kamera Olympus ini lebih steady dibandingkan kamera-kamera dari miliknya teman-teman gue gitu. Ya sekali lagi, ini hanya opini gue. Kalau teman-teman punya sanggahan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, fungsinya IBIS ini ketika teman-teman memotret handheld dan di kondisi cahaya yang sangat minim, itu teman-teman bisa menurunkan shutter speed beberapa stop untuk menghasilkan foto yang tetap tajam. Walaupun ini untuk kompensasi supaya teman-teman tidak menaikkan ISO sehingga kualitas foto tuh tidak banyak noise teman-teman. Alasan kedua kenapa gue pilih kamera Micro Four Thirds dibandingkan kamera full frame ataupun APS-C itu karena memang secara body dan lensanya udah pasti kecil. Jadi itu bisa menghemat secara berat teman-teman. Jadi berat kamera gue berkurang drastis lah ibaratnya. Dan kemudian nggak merepotkan gue ketika gue melakukan bepergian ataupun ada job motret yang medannya sangat berat. Jadi gue cerita sedikit teman-teman, ketika gue motret salah satu event kantor yang ada di Kawah Ijen. Nah itu untuk mencapai puncak Kawah Ijen itu teman-teman harus berjalan selama 3 jam. Nah pada saat itu gue membawa kedua kamera gue dan keempat lensa gue plus satu tripod. Untuk kedua kamera gue itu gue bagi dua, jadi gue taruh di tas kecil gue, tas Postman bag, dan salah satu lagi di tas tas pinggangnya Eiger, merek Eiger. Itu sangat-sangat membantu sekali teman-teman. Gue sih nggak bisa ngebayangin ya kalau misalkan gue make kamera DSLR yang bentuk bodinya gede banget dan lensanya panjang-panjang. Itu akan menyulitkan gue banget teman-teman, dan berasa banget sih beratnya teman-teman. Alasan ketiga adalah pilihan lensanya banyak banget teman-teman, dan harganya pun relatif murah. Dan teman-teman juga nggak perlu repot-repot untuk gonta-ganti lensa selama teman-teman menggunakan lensa dari Micro Four Thirds. Jadi teman-teman bisa langsung plug and play,
dengan menggunakan merek apapun, yaitu dengan catatan teman-teman harus menggunakan lensa Micro Four Thirds. Oh ya, sekali lagi untuk lensa-lensa Micro Four Thirds khususnya Olympus itu sudah terkenal dan terbukti kalau ketajamannya sangat luar biasa. Kekurangan dari Micro Four Thirds udah jelas, sensornya kecil teman-teman. Kayak yang udah gue jelasin di awal, kalau ukuran dari sensor Micro Four Thirds adalah 50% lebih kecil dibandingkan dari sensor full frame. Jadi, untuk kelebihan dari full frame adalah karena sensornya besar, otomatis dia akan menerima lebih banyak intensitas cahaya dibandingkan sensor Micro Four Thirds. Yang hasilnya adalah ketika teman-teman menggunakan ISO besar, itu foto teman-teman akan grainy atau banyak noise. Tapi menurut gue, selama gue memotret dengan Micro Four Thirds ini, justru noise ini bukan menjadi kendala buat gue sebenarnya. Karena ini akan menambah nilai artistik pada foto gue, dan pastinya untuk hasil fotonya itu kayak hasil foto teman-teman menggunakan film di kamera analog. Kadang-kadang gue juga bingung juga sih nih, bingung ya. Kenapa ada beberapa yang gue lihat itu menggunakan kamera full frame tapi kok ditambahin efek-efek noise ya, itu yang bikin gue bingung. Padahal dia udah punya sensor besar, kan sayang kalau misalkan ditambahin sok-sok kotor gitu, ya nggak sih? Ya. Untuk dengan cahaya minim ini teman-teman, supaya nggak terlalu banyak noise, teman-teman juga masih bisa mengakali motret dengan menggunakan flash pastinya. Untuk kekurangan yang kedua adalah bokeh. Iya, bokeh. Jadi kalau teman-teman sangat mengeluh-elukan dan mendewakan bokeh, maka Micro Four Thirds bukan buat teman-teman. Udah pasti teman-teman bisa membeli kamera full frame yang memang lebih superior untuk bokeh ini teman-teman. Tapi bukan berarti teman-teman yang sudah menggunakan Micro Four Thirds sedikit berkecil hati karena tidak mendapatkan bokeh. Teman-teman masih bisa mengakalinya, yaitu dengan menggunakan kamera yang focal length-nya panjang, kayak misalkan lensa 45, kemudian 75 ataupun 150 ke atas. Jadi teman-teman masih bisa mendapatkan kualitas bokeh yang sangat baik teman-teman, tapi tetap aja full frame lebih superior. Dan kalau teman-teman lebih pengen mencari bokeh yang lebih ngeri lagi, itu teman-teman bisa menggunakan kayak contohnya lensa dari Voigtlander. Itu gokil sih, untuk bukaannya bisa sampai 0,95. Itu luar biasa teman-teman. Kalau mungkin gue jujur gue belum punya itu lensa, tapi kalau gue lihat dari reviewnya bokehnya sangat luar biasa teman-teman. Sampai saat ini gue masih motret pakai Micro Four Thirds teman-teman, dan itu sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan gue motret casual ataupun street photography ataupun job-job untuk wedding gue. Semoga pengalaman dan referensi gue soal Micro Four Thirds ini bisa ngebantu buat teman-teman semua di rumah. Kalau berkenan, bantu subscribe dan like-nya ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau nonton video gue lainnya, bisa klik videonya. Jangan lupa videonya. Febri Joko, sign out.